Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 31 Agustus 2024, kita berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya. Dan kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang bulan ini. Mari kita mengawalinya datang pada Tuhan. Mari kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Oleh karena Engkau tetap setia, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Engkau yang terus menuntun hidup kami. Kami menikmati sepanjang bulan ini sebagai peringatan atas bangsa kami, kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami dan atas bangsa kami. Dan biarlah juga kami terus bisa menghayati bahwa Engkaulah Tuhan yang memerdekakan kami di dalam Kristus dari segala dosa dan pelanggaran kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur karena kami ini anak-anak Engkau, dan biarlah kami terus menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan melalui pembelajaran firman Tuhan pagi ini, ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami merenungkannya, Allah Roh Kudus memimpin kami dan menolong hidup kami supaya tepat seperti yang Tuhan mau. Tolong kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 18 ayat 28 sampai dengan 36. Dengan satu perikop, Yesus di hadapan Pilatus. Demikian firman Tuhan. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini bertemakan tidak berpura-pura. Taikna makta nasi. Tidak berpura-pura. Pembacaan kita mengisahkan Yesus diadili di hadapan Pilatus. Ia diseret oleh orang Yahudi untuk dihakimi. Pilatus menanyakan tuduhan orang Yahudi terhadap Yesus.
Alih-alih menyatakan tuduhannya, pemimpin Yahudi hanya menyatakan Yesus sebagai penjahat tanpa tahu kesalahannya. Kita juga mendapati bahwa Pilatus meminta agar para pemimpin Yahudi, jika mereka mendapati Yesus bersalah, namun mereka menginginkan Yesus harus mati di tangan Romawi. Hal tersebut cukup beralasan. Waktu Yesus diserahkan ke Pilatus, orang Yahudi sudah memasuki masa Paskah. Tidak boleh bagi mereka untuk menghukum pada masa tersebut. Namun, mereka hendak menjadikan Pilatus penghukum atas Yesus. Dengan demikian, mereka bebas dari hukum Yahudi. Di titik ini, kita dengan jelas melihat kemunafikan para pemimpin agama Yahudi. Kita bisa lihat di Matius 27 ayat 6. Bukankah kita kerap demikian? Lebih mementingkan aturan dan ajaran yang kaku, sementara laku hidupnya penuh dengan kemunafikan, hipokrit. Kemunafikan bermakna kepura-puraan. Kita kerap menyatakan kasih, tetapi kerap berpura-pura tidak tahu dan tidak melakukan kasih. Matthew Henry pernah berujar bahwa orang yang menyombongkan diri mereka paling dekat dengan gereja sebenarnya jauh dari Tuhan. It is common for those that are farthest from God to boast themselves most of their being near to the church. Hal tersebut terjadi pada para pemimpin Yahudi. Mereka merasa dekat dengan seluruh hukum Tuhan, tetapi sebenarnya jauh dari Tuhan itu sendiri. Alih-alih hidup dalam kemunafikan, marilah kita hidup dalam ketulusan, sebab Allah mengasihi orang yang tulus hatinya. Demikian firman Tuhan dan renungan hari ini, supaya kita tetap tulus, karena Tuhan memberi contoh dan teladan bahwa Dia dengan tulus memberi hidupnya, bahkan kematiannya, untuk mengasihi kita, menebus kita yang berdosa. Dan Dia tidak menganggap status kesetaraannya sebagai Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba sama seperti kita manusia, dan memilih taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa ini dibenarkan. Itulah ketulusan Yesus menyelesaikan tugasnya, panggilannya sampai akhir. Dan marilah kita mengikuti keteladanannya, karena Allah mengasihi orang-orang yang tulus hatinya. Seperti Yesus ketika Dia mengerjakan panggilannya dengan tulus, maka Allah sangat meninggikan Dia, dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita meneladani Yesus dan mempraktekkan hidup dengan kasih yang tulus, sebab Allah mengasihi orang-orang yang tulus hatinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur sebagaimana firman-Mu di Amsal 10 ayat 29. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan merancang hidup kami supaya hidup kami murni, tidak bercacat di hadapan Engkau, supaya hidup kami mempraktekkan hidup untuk mengasihi sesama kami dengan tulus. Untuk itu Tuhan, itu
sangat tidak mungkin kalau kami mengandalkan kekuatan sendiri. Untuk itu Tuhan, kami perlu Tuhan yang memimpin kami, supaya hidup kami berjalan dengan ketulusan di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Engkaulah kekuatan kami, pengharapan kami, yang memampukan kami untuk mempraktekkan firman-Mu, sehingga firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, dan kami menghidupi firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami, secara khusus PPGT yang hari ini mereka sedang mengikuti latihan kepemimpinan dasar. Mari Tuhan Kau menolong supaya kepemimpinan Kristen, yaitu Kristus dalam kehidupan mereka, terus menjadi dasar bagi mereka untuk belajar tentang kepemimpinan. Memberikan pengaruh sebagaimana Kristus memberikan pengaruh. Memimpin yang melayani, sebagai pemimpin yang melayani. Memimpin dengan ketulusan, karena Kristus adalah tulus untuk mengasihi setiap manusia, bahkan kami yang berdosa. Dan oleh karena kasih-Mu, ketulusan-Mu, Engkau membenarkan kami oleh karena pengorbanan Kristus. Dan biarlah itu menjadi dasar bagi PPGT yang saat ini sedang mengikuti latihan dasar kepemimpinan. Tuhan menolong, memberkati. Baik hari ini maupun besok mereka dapat menikmati setiap sesi demi sesi, keakraban satu dengan yang lain, dan dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, dan dilindungi dari segala yang jahat, dan mereka bisa mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga mereka pulang kembali ke tempat ini, ke gereja ini, ke tempat mereka masing-masing, di tengah keluarga, di sekolah, di masyarakat, dan di tengah-tengah bangsa ini. Mereka terus mempraktekkan sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang terus memancarkan terang kasih Tuhan dan memimpin dengan ketulusan untuk menolong orang lain, teman-teman sebaya mereka, dan menjadi teladan. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang bulan ini, dan kami percaya Tuhan pun akan memimpin kami untuk memasuki bulan depan yang akan kami hadapi, dan juga bulan-bulan berikutnya, sehingga sampai sepanjang tahun ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan dari waktu ke waktu. Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur kami dan doa kami, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Dan inilah hidup kami, biar hidup kami menjadi persembahan yang harum menyenangkan Tuhan, dan terus mempraktekkan hidup sebagaimana Kristus yang tulus mengasihi kami, demikian juga kami mempraktekkan hidup tulus untuk menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.